Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binuri tasabi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yahdikumullah kalam Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imabil kamamah amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan Fitinil Islam yang kami banggakan dan kami cintai, rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali, mari kita haturkan keharibaan uzat yang senantiasa membelai kita dengan kasih dan sayangnya, senantiasa mencurahkan nikmat lahir dan batinnya, baik nikmat-nikmat yang kita mampu menyadarinya maupun nikmat-nikmat yang kita sampai detik saat ini, malam ini belum mampu menyadarinya, padahal kita telah menerima nikmat tersebut. Maka dari hati yang paling dalam, ruh dan rasa kita menyaksikan dan merasakan keagungan dan kebesaran Allah di setiap saat dan detiknya, dan kita ikrarkan bersama di kaulina alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syukur ini tidak hanya di dalam rasa, di dalam ruh kita dan di dalam ucapan kita, tetapi kita diberikan pertolongan kekuatan dari Allah hingga mampu mewujudkan syukur kita dalam perilaku, yaitu meningkatnya iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tersanjungkan selalu keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaqi salawat adalah perjuangan untuk tetap memurnikan penghambaan, memurnikan ketauhidan kita kepada Allah dan menjalankan hidup ini dengan baik dan benar. Itu yang dinamakan salam. Salawat salam yang meriwayat di dalam langkah perjalanan kehidupan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita termasuk golongan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hakiki dan setia. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah malam ini, di malam yang mulai larut, bersama-sama kita gunakan hati kita, bersama-sama kita gunakan ruh dan rasa kita, kita sambungkan dengan frekuensi yang betul-betul menjadi tujuan dan tujuan dari kehidupan dan kematian kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memanjat tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memanjat tangga menuju kerajaan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dengan banyak tidur dan banyak makan. Semuanya betul-betul dijalankan dengan keikhlasan dalam perjuangan. Tidak dikatakan perjuangan kalau tidak ada bekas-bekas pengorbanan di dalam langkah kita. Dikatakan berjuang adalah karena ada pengorbanan. Yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Resa.
bahwa perjuangan dari zaman Rasul, dari zaman Wali Songo sampai detik saat ini itu sama. Wujud bentuknya, medannya yang berbeda, tetapi rasa, ruh, perasaan ini sama, harus didasari dengan pengorbanan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman Rasulullah dikatakan pertempuran itu memakai pedang, beradu antara pedang, tombak, panah, tendingan, sabetan, pedang di mana-mana, taruhannya adalah nyawa, jiwa, raga dari para sahabat. Pun demikian tidak menjadikan sahabat mundur dalam perjuangan, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan keluarganya, bahkan tetesan keringat dan darahnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Wali Songo pun demikian. Bagaimana yang dihadapi adalah kejawen, yang dihadapi adalah Hindu, Buddha, masyarakat yang sudah dengan teologi yang sangat tinggi dan diislamkan, fadkhulu fi silmi kafah. Bisa dibayangkan bagaimana betul-betul perjuangan para Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa. Begitu dahsyat, begitu besar kekuatan yang dihadirkan Allah, sehingga masyarakat yang sudah punya budaya serta keyakinan yang tinggi bisa masuk dalam agama Islam, bertaruh jiwa raga, dohir batin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era zaman 2025, di zaman akhir ini sama, perjuangan itu tetap sama dalam pengorbanan. Tidak dikatakan berjuang kalau enggak ada pengorbanan, cuma medannya yang berbeda. Kalau dulu yang dikatakan berjuang itu bertarung, berperang itu adalah dengan pedang. Sekarang yang dikatakan berperang adalah melawan tipu daya setan di zaman akhir. Yang dikatakan perjuangan dan pertempuran adalah bertempur, berjibaku dalam program-program yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program yang dihadirkan Allah lewat guru kita, lewat eyang guru kita, yang kita sambut dengan sukacita, yang kita sambut dengan semangat perjuangan, dengan semangat dan tekad mempertaruhkan dohir batin, tenaga, pikiran, harta, benda, tetesan keringat dan darah semata-mata demi ridho Allah. Ajang pertempuran itu bukan Tegal, Kurukshetra seperti perang Brontoyudo, Joyobinangun, bukan seperti perang Badar, tapi medan perjuangan kita adalah program-program perjuangan yang sudah ditetapkan oleh Allah di pundak kita. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah program perjuangan yang ditetapkan oleh Allah? Yaitu dengan betul-betul berserah diri, mohon bimbingan, mohon GPS langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sudah siap, ya Allah, aku siap untuk gerakkan jiwa ragaku, ya Allah. Aku siap, ya Allah, mempertaruhkan hidup dan matiku. Aku siap, ya Allah, membawa seluruh keluargaku. Aku siap, ya Allah, membawa fasilitas kehidupan darimu ini, nikmat-nikmat hidup ini menuju Engkau, ya Allah. Karena Engkaulah yang kami tuju, kami milikmu dan hanya kepadamu akan kembali. Di saat itu bukan satu lantunan saja, tapi menjadi ikrar yang mendasar dalam perjuangan, bergetar dalam jiwa, bersemayam dalam rasa, muncul, memancar, membias di dalam langkahnya, yakin akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menghadirkan apa yang harus dijalankan saat ini.
Allah akan menghadirkan begitu kesiapan kita di hadapan Allah ini, proposal kesanggupan, kesiapan menjadi jembatan hidayah bagi saudara-saudara kita ini diterima oleh Allah, akan hadir proyek dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dihadirkan petunjuk dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dijalankan saat ini, apa yang harus diprogramkan tahun ini, apa yang harus dijalankan dalam kesibukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, beliau guru kita memberikan nasihat. Perjuangan itu kembali kepada kesanggupan, kembali kepada keikhlasan. Ada orang yang berjuang itu 20% untuk akhiratnya, 80% untuk duniawinya. Ada yang terbalik, 80% untuk akhiratnya, untuk perjuangannya, 20% untuk duniawinya. Ada yang 50-50, 50 untuk perjuangan akhirat, 50 untuk duniawinya. Ada yang 100% untuk akhiratnya, 0% untuk duniawinya. Sebagaimana beliau memberikan nasihat kepada kita, kalau yang saya pakai adalah 100% untuk perjuangan, 0 untuk duniawi saya. Yang saya pakai untuk duniawi ini hanya bonusnya. Saya nggak mengambil modalnya. Seandainya saya mengambil modalnya, maka sekolahan ini sudah tingkat dari dulu. Mobil sudah mewah, rumah sudah mewah, segala fasilitas ada. Kalau saya mau, tapi saya nggak mau. Saya hanya mengambil bonus dari perjuangan itu, bukan mengambil modal daripada perjuangan itu. Alhamdulillah. Saudara rahimakumullah, maka kembali kepada pribadi kita. Berapa persen untuk Allah, untuk akhirat, untuk perjuangan, dan berapa persen untuk duniawi kita, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita itu iri melihat saudara kita mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah, sebab apa yang ditanam itu yang akan dipanen. Menanam satu maka akan panen. Apa yang akan dipanen menjadi 10, 100, menanam 2 menjadi 200, menanam 3 menjadi 300. Kembali apa yang kita tanam dalam perjuangan ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka asas dasar perjuangan itu adalah ikhlas. Maka tentunya musuh perjuangan adalah innal bakhila adu'ullah, innal bakhila la'natullah. Sesungguhnya kebakhilan itu musuh Allah, sesungguhnya kebakhilan itu dilaknat oleh Allah. Bakhil waktu, tidak mau qiyamul lail, tidak diprogram sholat malamnya, dengan satu alasan yang mendasar, katanya nanti karipan akhirnya tidak ibadah malam. Sudah tidur beberapa jam, 7 jam, 8 jam, tidak mau bangun di sepertiga malam, jam 3, jam setengah 4 untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakhil waktunya, bakhil tenaganya, bakhil segala-galanya dalam kehidupannya. Ini yang menjadikan manusia itu kerdil. Bakhil daripada kata memaafkan untuk saudaranya. Ada saudara yang berbuat salah kepada kita, kita bakhil dalam memberikan maaf kepada saudara kita. Ini pun menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejuang yang hakiki adalah lomo. Apa lomo? Betul-betul siap sedia lahir batin semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, maka hukum karomah atau hukum karma senantiasa masih berjalan dalam kehidupan manusia. Apa yang kita tanam itu yang akan kita hadiah, itu yang akan kita terima dan dihadirkan oleh Allah. Maka mari berhati-hati dalam menanam dalam kehidupan ini, karena tidak akan mungkin nanti yang panen tetangganya. Apapun yang kita tanam itu yang akan kita panen. Itulah
yang dinamakan hukum karma atau hukum karomah. Tatkala kita menjalankan hidup ini melanggar aturan, itu namanya dolim. Dolim bahasa Arab artinya adalah gelap. Dolim dalam harfiah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka tatkala kita bohong, satu titik kegelapan menghiasi hati kita. Besok pagi 3 kebohongan, 3 titik kegelapan menghiasi hati. Besok lagi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Berapa kali kita melakukan kebohongan? Berapa kali kita melakukan pengingkaran? Berapa kali kita melakukan dosa dan kemaksiatan? Maka hati akan dipenuhi dengan titik-titik hitam, dan itu akan terlihat di mata orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik kegelapan ini yang menutupi lensa batin, menutupi lensa hati, sehingga hati ini berkurang, bahkan mati fungsinya untuk menyaksikan kebesaran Allah. Betul-betul dibuka, walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, tapi tidak bisa melihat kekuasaan Allah di barat, di timur. Semua ini milik Allah, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, nggak bisa disaksikan dengan ruhnya, sebab ruh rasanya, hatinya penuh dengan titik-titik kezaliman. Maka layak dan pantas Rasulullah itu bersabda, Islam ini visi misinya minal dhulumati ilan nur, membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wudu cahaya, sholat cahaya, ngaji cahaya, ibadah cahaya, sedekah cahaya, puasa cahaya, zikir cahaya, menolong orang lain cahaya, membantu saudaranya cahaya. Berbohong titik kegelapan, iri dengki titik kegelapan, sakit hati titik kegelapan, dendam kesumat titik kegelapan. Ini berlomba-lomba menghiasi hati kita manusia. Bagaimana tatkala titik kegelapan ini terlanjur? Maka kuncinya maghfirah, memohon ampunan, taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah terlena dengan kondisi duniawi kita. Jangan pernah terlena dengan alam yang digelar dalam semesta ini. Tujuan kita tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita bangun tidur, tetap sama panggilan Tuhan yang kita tuju. Dohirnya ke sawah, dohirnya ke pasar, dohirnya ke kantor, tetapi hakikinya kita sedang adalah melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah alam yang berlapis-lapis, dari alam salih, dari alam mastuk sampai alam malakut, adalah alam manusia yang hidupnya adalah demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan alam malakut adalah alam malaikat, bahwa kehidupan manusia itu hanya untuk Allah, hanya untuk menghamba. Melek matanya bangun tidur sampai tidur lagi, terus bangun sampai tidur lagi, dia ikhlas, dia continue menghamba kepada Allah. Harapan satu-satunya hanya ridho daripada yang dihamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Angannya menuju kepada Allah, pikirannya menuju kepada Allah, hatinya menuju kepada Allah, bahkan seluruh keluarganya, istri, anaknya, hartanya, kedudukannya, semua kenikmatan ini diajak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas hidup dan matinya adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah alam malaikat. Dohirnya kelihatan manusia, tetapi hatinya, jiwanya adalah jiwa malaikat, jiwa yang senantiasa hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuhnya adalah hubbud dunya ra'sun kula khotiatin, kecintaannya kepada dunia. Pandangan batinnya kepada dunia ini merusak segala-galanya.
pandangan hatinya menuju amarah, pandangan sufiah, pandangan lawamah, merusak cita-cita dan perjuangannya. Ini yang harus diwaspadai, bahwa apapun adalah semata-mata demi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu membedakan mana panggilan Allah dan mana panggilan dari duniawi kita. Tatkala sudah bisa membedakan, yakin bisa memilih. Tatkala memilih, yakin kebenaran yang akan dipilih. Apapun yang terjadi semata-mata hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang betul-betul ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga kita, termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung, yaitu yang betul-betul ditarik batinnya, zahir batinnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menghamba, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin seluruh yang dimuliakan Allah, maka mulai detik saat ini mari kita memilah dan memilih. Kita berhitung dalam langkah kita, dalam rasa kita. Mana yang bersifat zalim, itu titik kegelapan harus kita benahi. Tidur habis subuh itu larangan, itu zalim, sebab yang guru dan guru kita melarang. Apa yang jadi larangan dari yang guru kita itu titik hitam. Tatkala kita masih menjalankan, berarti masih mengkonsumsi titik hitam dalam hatinya. Hatinya ada ganjalan dengan saudaranya, hatinya ada sifat-sifat yang tidak baik. Itu titik-titik hitam yang harus dibenahi. Maka ngaji adalah kajian mengkaji diri. Di mana ada titik hitam kita singkirkan, kita hindari. Di mana ada cahaya Tuhan, cahaya ilahi, itu yang kita konsumsi dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian tentunya kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.